Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel GBI Kemadau Jakarta. Nah saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan kesaksian seorang murtadi dari Johor, Malaysia. Nah beliau ini adalah seorang guru ngaji. Lalu kemudian tiba-tiba mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah pertanyaannya, apa sih alasannya beliau ini mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Karena segi pengetahuan beliau punya pengetahuan yang baik. Beliau adalah seorang guru yang mengajarkan kajian-kajian bagi orang-orang awam. Nah tentu perlu kita tahu alasan-alasannya, apa motivasinya. Nah sebelum saya menayangkan pernyataan beliau, jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang, kemudian like dan komen, lalu nyalakan notifikasinya supaya Anda menerima video kami selanjutnya, lalu share seluas-luasnya supaya banyak orang yang diberkati. Nah mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Memang kan saya dari Muslim lah Bang. Terus? Nah itu kan saya mau jadi murtad gitu loh Bang. Mau keluar dari agama posisi Islam. saya itu ya, cuma posisi saya kan di Malaysia. Kita kan tes susah. dulu nih, kita tes dulu nih. Ini kalau Anda mengaku Islam, coba bacaan sholatnya, silakan. Nanggung kalau bacaan sholat itu Bang. Apa? Nanggung, nggak bacaan kiroah sekalian Silakan, aja. kiroah, silakan. Biar nampak kiroahnya. cantik gitu loh. Silakan. Sedikit aja Bang ya. Sanulqi fi qulubin ladzina. Ya gitu aja cukup. Bisa ini muslim. Ya. Kenapa Anda mau meninggalkan agama Islam, Bang? Kenapa Anda mau murtad? Bang, Ya, jangan ada selama kipas. ini Abang ya, ada kipas nggak di situ, Bang? Ada. Oh, jangan dikipas, Bang. Ya pantesan dari tadi buluk terus suaranya. Ya coba. Apa yang mau Anda utarakan? Ya selama saya jadi apa Bang ya, jadi guru ngaji semacam itu kan, setelah saya gali itu memang nggak menemukan gitu loh Bang. Seperti contoh kecil aja. Kebanyakan orang mengatakan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah, saya kan ada kenalan kawan yang dari Depok, memang ya juga orang Batak itu kan Bang. Bang Freddy Marhatan itu orang Batak itu. Coba Mas, saya menghitung sendiri pakai kalkulator, ternyata kurang dari 6.000, kalau nggak salah 5.683 atau 82 ayat gitu. Pertanyaan saya gitu, di berbagai pelajaran mengatakan jumlah Al-Quran itu ayatnya ada 6.666 ayat, suratnya ada 114, juznya ada 30. Itu sudah jadi apa Bang ya, sudah umum lah Bang. Tapi kenyataan dari jumlah ayatnya aja sudah tidak cocok. Nah di situ sudah ada rasa gimana gitu Bang. Ya. Terus keduanya, dalam saya belajar mendalami tentang tajwid, memang ada pengecualian semacam Yasin, itu artinya hanya Allah yang tahu. Setelah saya kejar Allahu a'lam bishawab, di sini saya sudah gimana ya, sudah agak tadi renggangnya sidik ke sini, habis itu tambah lagi ya. Tambah lagi. Terus banyak lah Bang, banyak dari kejanggalan itu, sehingga saya ada keinginan untuk bahwa
untuk meninggalkan dari sini diperkuat dengan Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan hidup dan kebenaran. Di sini setelah saya saya tengok di pengajian Bang Edis ya, di labnya Bang Edis ini ternyata cocok semua kan gitu. Nah dari sini bisa saya ambil sedikit pelajaran. Umur ya sudah separuh abad gitu kan aja sudah itulah Bang. Di sisa umur saya ini akan ikut Tuhan Yesus Kristus gitu Bang. Amin, amin, amin. Ya. Tapi begini Bang, artinya kekristenan ini sekarang sudah banyak menerima orang-orang Islam yang masuk Kristen Bang. Banyak begitu keluar murtad ya. Apalagi setelah nonton Edis TV, ditambah lagi diperparah dengan menonton Edis TV. Jadi keinginan murtad dari Islam itu semakin besar. Nah cuman kami juga sekarang ini sudah mulai melihat-lihat motivasi Bang, begitu. Jadinya kami akan mempelajari dulu motivasi Anda keluar dari agama Islam dan pengen, berarti belum dibaptis ini. Nah, di sini Bang, keterbatasan saya Bang. Di Johor Bahru ini kebanyakan bahasa Melayu Bang. Nah, dari kawan-kawan ya dari kawan Malaysia yang orang Malang ini kan dekat dengan saya sebenarnya Bang. Cuma di sini Bang, keterbatasan saya itu masalah bahasa dan masalah adat istiadatnya Bang. Bahasanya gini. Iya, saya kesulitan Bang. Ini saya berusaha, mungkin barangkali ada kawan-kawan Indonesia yang ada di Johor Malaysia ini boleh DM ke saya. Nanti saya suruh antarin ke gereja gitu biar ada pembaptisan. Setelah itu boleh saya dalam kitab-kitab itu Bang. Baik. Nah, dari kawan yang di Depok, dari gimana Bang? Jadi kepada teman-teman yang di Johor Bahru ya, untuk gereja-gereja Kristen Indonesia ya khususnya ya, mungkin ada juga gerejanya di situ, gereja khusus orang-orang ini. Kayaknya orang Melayu nggak punya gereja ya Bang ya? Iya kan? Nggak punya. Ada gereja itu memang tulisannya Tionghoa gitu loh Bang. Jadi kan saya kan dari gereja Chinese ya. Tapi Chinese-nya kan yang berbahasa Melayu juga kan? Oh, bukan. Saya Inggris ya? tidak bisa Bang. Inggris sama Mandarin ya? Betul, bahasa Mandarin, iya Mandarin. Oh iya, abang nggak bisa Mandarin? Waduh, rai sore. Waduh, Ya, sulit. Bang, kalau di Johor itu biasanya Mandarin, biasanya Malaysia Mandarinnya banyak yang pinter bahasa Mandarinnya. Ya memang dari etnisnya Tionghoa ya pinter bahasa itu Bang. Bahasa Mandarin pinter, katanya dari Surabaya ya bahasa Surabayaan gitu Bang. Oh, iya. Minimal kalau orang Indonesia gitu saya paham lah. Dari kawan yang dari Medan, sudah Bang, datang aja ke Medan dulu. Jauh sekali Medan Bang. Jangan enggak, maksudnya jangan merepotkan diri sampai luar negeri begitu ya. Gereja Indonesia di Johor ada enggak? Saya selama saya di Malaysia ini keliling-keliling mana-mana tak nampak gereja Jawa itu tidak nampak Bang. Gereja Indonesia itu tak nampak. Nah, tidak ada. Rata-rata itu Mandarin. Saya pernah ke Johor. Sampai di Johor itu saya dijemput dengan teman, dia orang, kalau sukunya itu orang Dayak. Dia orang dari Sabah atau bagaimana begitu. Tapi dia di Johor. Dia ke gereja juga itu, tapi mungkin gerejanya gereja yang Indonesia yang Dayak itu mungkin. Tapi saya juga nggak tahu. Saya soalnya nggak tanya gerejanya waktu itu. Ya makanya kan ini saya sudah menghubungi kawan yang di Pontianak, Kang Mas Eko itu sudah saya hubungi. Juga belum ada channel untuk yang kawan-kawan Kristen yang ada di Johor Bahru belum ada Bang.
Terus ini yang dari Indonesia itu kan bikin grup, ini saya kan bikin grup WhatsApp itu juga belum menemukan gitu bang. Kadang-kadang saya ya apa sih kan gitu, susah masalah kan gitu. Nah, dari sini kan dari pengalaman keyakinan saya yang lama itu kan ada kata-kata khufatu jannati bimakarin wa khufatun narul syahwat. Memang terjadi saya alami sekarang ini bang. Gitu. Maknanya kan jalan kalau menuju kebaikan itu ibarat menarik daun kelapa dari ujungnya. Tapi kalau jalan menuju ke kejelekan atau kemudurutan itu menarik pohon daun kelapa dari ujungnya, dari pangkalnya itu lebih mudah gitu bang, sulit memang bang, sini. Tapi ya lewat live-nya Bang Edi sini, moga-moga Tuhan Yesus memberkati, menunjukkan jalan saya untuk menuju menjadi hambanya Tuhan Yesus Kristus gitu. Harapan saya seperti itu bang. Baik. Ya teman-teman ya. Jadi info kepada teman-teman komunitas-komunitas Kristen yang ada di Johor, terutama yang berbahasa Indonesia. Mungkin kalau bahasa Melayu juga agak sulit ya bang ya. Jadi teman-teman juga bisa merapat dan mengambil tindak lanjutnya begitu. Oke, mungkin hanya begitu. Ya, sementara cukup gitu aja bang. Nanti boleh saya ada DM sama Bang Edis lah. Oke. Terima kasih Shalom, Surabaya. Shalom, selamat malam, sampai jumpa. Saudara, apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Johor Malaysia tadi, ya tentu tidak hanya sekedar katanya-katanya, tapi beliau benar-benar membaca, mempelajari, dan tadi ketika ada tes bahwa beliau ini benar-benar seorang yang murtadin atau berlatar belakang non-Kristen. Nah, kemudian ditanyakan, diuji dengan cara penyembahan di keyakinannya yang lama. Nah, artinya beliau ini benar-benar serius dan benar-benar latar belakangnya bukanlah orang Kristen. Beda dengan grup sebelah ya, yang disetting, ada katanya pendeta yang sekarang udah lagi ramai di medsos, pendeta Arum yang lulusan S2, seorang pendeta. Tapi begitu di cross check di lapangan, ternyata bukan seorang pendeta. Tapi beliau memang benar-benar seorang yang agamanya memang agama Islam, tapi dimualafkan oleh Zuma. Nah, kita tidak mau melakukan hal itu. Ada lagi yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang penyembah tertinggi di gereja. Ya, ini sekarang sedang berkembang juga di medsos. Dan masih banyak lagi orang-orang yang memberikan pernyataan-pernyataan kebohongan-kebohongan publik yang dilakukan ya, dengan tujuan ya supaya mendapatkan keuntungan ya. Arum itu pernah mendapatkan 12 juta transfer uang ke akun dananya ya, dan kemudian di rekening-rekening lainnya, yaitu apa? Motivasi ekonomi. Itu sangat disayangkan. Nah, demikian tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.